Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Al-Faqih pengarang kitab ini, semoga Allah ridha kepadanya. Haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku, yaitu bapakku. Qala, dia berkata, haddatsani Muhammad bin Hamzata, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Hamzah Abul Husain Al-Farra, namanya Abul Husain Al-Farra. Al-Faqihu, beliau seorang yang alim fikih. Qala, dia berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Bakrin At-Tusi, Imam Abu Bakar At-Tusi. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Hamid bin Yahya Al-Balkhi, Imam Hamid bin Yahya Al-Balkhi. Qala, dia berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim, Imam Yahya bin Sulaim. Qala, dia berkata, kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasana. Kana adalah indana, di sisi kami, bi Makkah, ketika sedang berada di kota Mekah, rajulun, ada seorang laki-laki, min ahli Khurasan, yaitu dia penduduk Khurasan. Wa kana, dan adalah dia rajulan, seorang laki-laki salihan yang saleh. Wa kana, dan adalah annasu, orang-orang, yudi'unahu, menitipkan kepada dia, wada'i'ahum, harta-harta titipan mereka. Faja'a, maka datang rajulun, seorang laki-laki, fa'auda'ahu, lalu menitipkan kepadanya asyarata alafi dinarin, uang sebanyak 10.000 dinar. Wa kharaja, lalu kemudian keluar ar-rajulu, itu laki-laki, fi hajatihi, pada hajatnya. Faqadimar rajulu, kemudian datang itu laki-laki, Makkah, ke kota Mekah. Wa qad mata, kemudian sungguh dia kemudian meninggal dunia. Wa qad matal Khurasaniyu, dan sungguh Al-Khurasan ini meninggal dunia. Wasa'ala, dan bertanya, ahlahu, dan bertanya orang-orang yang menitipkan hartanya, ahlahu, kepada keluarganya, wa waladahu, dan kepada anaknya, an malihi, tentang harta yang dititipkan. Falam yakun, maka tidak ada lahum, bagi mereka, bagi keluarga, bihi, atas harta titipan yang diserahkan kepada rajul, ilmun, pengetahuan, ya. Keluarganya nggak ada yang tahu. Faqala ar-rajulu, lalu berkata ar-rajulu, laki-laki yang menitipkan barang, menitipkan uang, li fuqaha'i Makkah, kepada ulama ahli fikih di kota Mekah pada zamannya. Wa kanu, dan adalah mereka ulama ahli fikih itu, yauma idzin, pada saat itu, mujtami'ina, sedang berkumpul, ya, sedang berkumpul untuk menentukan hukum, mutawafirina, komplit, ya, semua. Auda'tu fulanan asyaratu alafi dinarin, ya. Kemudian aku bertanya kepada mereka, auda'tu fulanan asyaratu alafi dinarin, aku telah menitipkan uang kepada si fulan sebanyak 10.000 dinar. Waqad mata, dan sungguh orang itu meninggal dunia. Wa sa'altu waladahu wa ahlahu falam yakun lahum biha ilmun, dan aku bertanya kepada anaknya dan keluarganya, falam yakun lahum biha ilmun, maka tidak seorang pun dari keluarganya ataupun anaknya, biha, terhadap harta titipanku, ilmun, yang tahu. Fama ta'murunani,
Fama maka apakah ta'murunani yang kalian akan perintahkan kepadaku wahai para fuqaha. Faqalu, lalu ulama ahli fikih di Mekah itu berkata, nahnu narju ayyakunal khurasaniyyu min ahlil jannah. Nahnu kami narju berharap ayyakunal khurasaniyyu, ya, semoga orang Khurasan tadi yang meninggal dunia dengan menyimpan beberapa titipan harta min ahlil jannati, termasuk ahlul jannah. Fa idza madha minal laili, maka apabila telah lewat minal laili dari hari, sulusahu sepertiganya, au nisfahu atau setengahnya, fa'ti zamzama, maka datanglah kamu ke sumur Zamzam. Fattala'a fiha wanadiyan, fattala'a maka datanglah kamu fiha kepadanya, wanadiyan dan panggil wanadi dan panggil, ya fulan bin fulan, fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah, saya adalah orang yang menitipkan barang titipan. Fa fa'ala dzalika salasa layalin, maka kemudian orang yang menitipkan barang tadi melakukan hal itu salasa layalin, selama 3 malam berturut-turut. Falam yujibhu, maka tidak ada jawaban hu daripadanya ahadun, seorang pun. Fa'atahum wa akhbarahum, lalu kemudian dia mendatangi ulama ahli fikih kota Mekah kembali, wa akhbarahum dan mengkhabarkan kepada mereka tentang kejadiannya. Faqalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita bakal kembali kepada Allah. Nahnu nakhsha ayyakuna sahibaka min ahlin nar, kami takut kalau sahibmu itu min ahli nar, ahli neraka. Fa'til Yamana, maka datanglah kamu ke kota Yaman. Fa inna fiha wadiyan, karena sesungguhnya di kota Yaman itu ada lembah yuqalu lahu Barhut atau Burhut, dikatakan lembah itu namanya lembah Burhut atau Barhut. Wabihi, dan padanya bi'run, terdapat sumur. Fattali' fiha, maka berangkatlah kamu fiha padanya. Idza madha sulusul laili aw nisfahu, ketika telah lewat sepertiga malam atau setengah malam, fanadi, lalu panggil, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ati, fa fa'ala dzalika. Fulan bin fulan, aku ini yang menitipkan duit sama kamu, ya, menitipkan barang sama kamu. Fa fa'ala dzalika, maka dia kerjakan akan hal itu. Fa ajabahu fi awwali sautin, maka menjawab dia, si Rajul al-Khurasani tadi, orang yang dititipin amanah orang yang meninggal, dia menjawab. Apa jawabannya? Waihaka, ya, peduli apa kamu denganku, ya, atau celaka kamu. Ma anzalaka hahuna, ma apa anzalaka, yang menjadikan sebab kamu sampai hahuna, ke tempat ini. Waqad kunta sahiba khairin, sedangkan kamu ini orang baik, kata si yang sudah meninggal. Qala, dia berkata, kana li ahlu baitin bi Khurasan, kana adalah li aku ahlu baitin, ya, memiliki keluarga bi Khurasan, di kota Khurasan. Faqata'tuhum, ya,
lalu aku mutus hubungan dengan mereka hatta mitu, sehingga aku mati. Fa'akhadhani Allahu bidzalika, maka Allah menyiksaku dengan sebab itu. Fa'anzalani hadzal manzila, lalu Allah menempatkan aku di tempat ini. Fa amma maluka, maka adapun hartamu, fahuwa ala halihi, maka dia tetap berada di tempatnya. Wa inni lam a'tamin, wa inni lam a'tamin, wa inni, dan sesungguhnya aku lam a'tamin, tidak percaya, walaji, kepada anakku, ala malikin, ala malika, atas hartamu. Fadabantuhu, lalu aku menguburkannya fi baiti kada, di rumah sebelah sini, yaitu di kamar. Faqul li waladi, maka sampaikan saja ke anakku, yudkhilka, masuklah kamu ke dalam rumahku, yudkhilka fi dari, summa sir ilal baiti, kemudian jalan kamu ke dalam rumahku, lalu masuk ke kamar, fa'ahfir, ya. Kemudian pacul, apa namanya ini, bongkar, ya, bongkar gundukan tanah di dalam kamar, fahfir, ya. Kemudian cangkullah atau bongkarlah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, satajidu malaka, pasti kamu akan mendapati hartamu. Faraja'a, kemudian dia kembali, fawajada maluhu ala halihi, fawajada, kemudian menemukan si rajul malahu, hartanya, ala halihi, atas keadaannya. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih bab tentang silaturrahim, ya. Bab tentang silaturrahim. Ada orang mutus silaturrahim sama keluarga, ya, mungkin karena satu dan beberapa hal, ya. Ini si bapak ini padahal orangnya dia amanah, ya. Sering dititipin barang atau uang oleh orang lain. Di zaman dulu belum ada bank, jadi kalau orang punya harta, nitipnya sama orang-orang yang bisa dipercaya. Orang ini memang amanah, bisa dipercaya. Jadi akhirnya orang-orang pada nitip barang ke dia. Termasuk salah seorang nitip uang sebesar berapa tadi? 10.000 dinar, ya. Rupiahnya berapa itu? 10.000 dinar, ya. Kalau 1 dinar itu 4 juta, kira-kira dah, kali 10.000 berapa tuh? 4 miliar, ya. Ya. Kalau 1 dinar 4.000 kali 10.000 keping dinar, berarti uang itu sebanyak kurang lebih 4 miliar. Luar biasa, ya. Ternyata sesudah dirupiahkan nilainya 4 miliar. Orang nitip duit 4 miliar. Orangnya pergi haji, yang dititipin duit itu, ya, meninggal, ya. Lah nagihnya kemana ini? Nagihnya kemana? Ya, bingung ini orang yang nitip duit. Ujung-ujungnya minta petunjuk kepada para ulama, ya. Memang ulama itu menjadi rujukan umat, ya. Bolak-balik yang namanya ulama menjadi rujukan umat, ya. Sebab ulama itu yandurul ummah bi'ainir rahmah, ya. Al ulama yandurul ummah bi'ainir rahmah, ya. Ulama itu memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Jadi
terhadap orang yang sudah ibadah, sudah baik, ya pandangannya sayang. Ya. Terhadap umat yang masih berbuat maksiat, ya kesian, ya, kesian. Ya. Sehingga kata seorang ulama tuh, kalau orang soleh melihat orang ahli maksiat, dia benci lalu nyumpahin, itu hatinya belum bersih. Harusnya ya, mendoakan, ya. Mendoakan terus sampai kemudian orang itu sadar diri, bertaubat, lalu kemudian kembali ke jalan yang benar. Ya. Memandang umat dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Lah ini orang kebingungan datang kepada ulama, ya. Ya. Kiai atau guru atau syekh atau siapa, ya. Saya nitip duit sama si Fulan, tapi Fulannya meninggal, duitnya nggak sedikit, ya. Caranya bagaimana supaya ada petunjuk duit itu masih ada atau di mana posisinya? Oleh para ulama disuruh datang ke sumur Zam-Zam. Namanya juga di Mekah, ya. Udah kamu ke sumur Zam-Zam aja, nanti tengah malam atau sepertiga malam terakhir kamu panggil itu orang, Fulan, saya ini yang punya duitmu, duit saya kamu taruh di mana? Dan ngomong aja begitu, ngomong deh tuh, ya. 3 malam berturut-turut ngomong, ternyata ya nggak ada jawaban, meneng baik. Datang lagi sama ulama. Belum ada petunjuk nih guru ulama, bagaimana caranya? Nah, kamu kan orang Khurasan, ya. Udah sekarang ke itu aja, ya, ke negeri Yaman, ya, ke Yaman. Di Yaman itu ada tempat namanya Lembah Burhut. Di situ ada sumur Burhut. Nanti kamu datang ke sana, kemudian panggil itu orang dari sumur Burhut, ya. Mudah-mudahan ada petunjuk dah, katanya. Jalanlah ke sono, ya. Udah sampai nunggu setengah malam akhir atau sepertiga malam akhir, panggil lagi, Fulan, aku ini yang amanat duit sama kamu, duitnya sekarang di mana? Ya. Aku nanya anak-anakmu, istrimu nggak ada yang tahu. Ya. Waihaka ma anzalaka hahuna, ya. Celaka kamu, ya. Celaka kamu ini, kaget nih orang ini, ya. Ya. Ya Allah, kamu sampai datang ke tempat ini, padahal kamu orang baik. Berita dari orang yang meninggal dunia. Gini, itu duit masih tetap saya taruh di rumah. Tapi memang karena saya nggak percaya sama anak saya, nggak percaya sama istri saya, jadi itu duit, ya, saya ngeduk tanah, ya, saya simpan di bawah tempat tidur. Saya uruk lagi deh tuh, ya. Karena apa? Saya nggak percaya sama anak sama istri. Dan kalau saya taruh di lemari, dia lihat ada duit aja, nggak pakai nanya, main ambil aja dipakai. Mana ngomongnya nemu lagi. Ya. Karena orang perempuan suka bilangnya nemu duit. Ya. Lagi mau nyuci, terogohin kantong, ada merah-merah atau apa bilangnya? Nemu duit. Nemu sih di kantong. Ya. Ya. Ah, lumayan nemu duit nih di kantong nih. Maka saya simpan, ya, saya umpetin, ya. Tapi begini jadinya ini, ya, musibah buat saya, ya. Sebab saya tidak menyampaikan wasiat kepada anak-anak saya atau kepada istri saya, ya. Maka begitu saya meninggal,
saya belum sempat ya mengabarkan kepada kalian-kalian, ya, saya sudah meninggal. Jadi begini, udah kamu datang aja ke sono, ya. Datang ke rumah saya, temuin istri saya, temuin anak saya, bilang aja permisi mau ngambil harta di kamar saya gitu. Udah jalan, begitu dikeduk, ternyata bener ada di situ, ya. Duitnya masih utuh, ada di dalam, di bawah tempat tidur, ya, ditutup oleh tanah. Masya Allah. Nah ini si rajul ini termasuk orang baik apa orang tidak baik? Hakikatnya dia termasuk orang baik karena dia menjaga amanah dengan baik dan sempurna. Titipan orang disimpan dengan baik. Tetapi karena keluarganya, ya, dia tidak percaya kepada keluarganya, maka akhirnya menyimpannya supaya tidak diketahui oleh keluarga. Padahal mestinya, apalagi barang titipan orang, ya, ya, semua itu harus bicara dengan keluarga. Sebab kalau kita nggak bicara dengan keluarga, ada apa kita mati, jadi keluarga nggak bisa ngomong apa-apa. Nah disitulah kenapa kemudian kita ini diperintahkan untuk berwasiat. Dalam Al-Quran diterangkan, ya, idza hadara ahadakumul mautu intaraka khaira al-wasiyah. Kalau sekiranya umurmu sudah mulai mendekati kematian, sementara kamu punya harta benda, punya simpanan, ya, maka hendaknya berwasiat, ya. Itu Quran mengajarkan kita disuruh wasiat. Ya, misalnya kumpulkan istri, kumpulkan anak, bicara, gini, saya itu punya kebun di sono, tapi saya masih punya tanggungan bank sekian, di bank ini misalnya gitu. Atau saya punya utang sama si anu sekian gitu. Nah itu nanti begitu kita meninggal, ahli warisnya, keluarga kita itu bisa bertanggung jawab. Kita punya utang, kita punya pinjaman, kemana? Itu ngomong sama istri, ya, ngomong sama anak, ya. Sebab khawatir kita meninggal masih punya hutang yang keluarga nggak tahu. Bahayanya adalah bahwa orang yang meninggal dunia dia masih punya tanggungan hutang, maka kebaikannya ditunda, kebaikannya itu ditangguhkan sampai kemudian hutangnya dibayar. Coba bayangkan, ya, orang meninggal punya utang, ya, datang takziah, pada sholat, pada doain, ya, yang nyolatin aja semasjid penuh, ya, mungkin sampai 500-an orang lebih. Tapi karena dia punya hutang, maka kebaikan orang hidup ini ditahan, ditunda, ya. Nilai-nilai kebaikan yang dialamatkan kepada dirinya ditahan, ditunda. Sampai kapan? Sampai hutangnya dibayar. Insyaallah. Maka kerugian besar bagi kita kalau kita meninggal dunia masih punya hutang. Tapi kalau kita sudah wasiat, sudah sampaikan kepada keluarga, keluarga sudah tahu ketika kita meninggal belum terbayar hutang kita, maka sudah menjadi tanggung jawab keluarga sebagai ahli waris. Makanya nanti kalau kekayaannya ada yang dijual, yang mula-mula harus diselesaikan adalah
ya, membayar hutang si mayit. Karena ini hal yang menjadi memberatkan. Jadi poin pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari ini ya, adalah terhadap keluarga kita harus ada keterbukaan ya. Suami sama istri ya kudu terbuka bicara ya, istri dengan suami juga seperti itu. Termasuk dengan anak ada keterbukaan. Anak tentu karakternya berbeda-beda, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat abu-abu ya. Karakternya berbeda-beda. Anak satu ya karakternya satu, anak lima ya karakternya lima ya. Anak kepada orang tua kadang-kadang ya, ada yang setiap datang itu ya, ngelendot orang tuanya, mungkin emaknya, mungkin bapaknya ya, nanyanya ada uang receh nggak mak? Ada uang receh nggak mak? Ngapain? Beli rokok ya. Ya. Padahal boleh jadi dia punya duit ya. Tapi memang mentalnya begitu, karakternya begitu. Ada yang kalau datang ngasih sama orang tua ya. Ada yang kalau datang minta sama orang tua, kan modelnya macam-macam ya. Tapi semuanya anak ya. Ya, ya sama kayak ulama menganggap umat jamaah itu kayak anak ya. Ya, jadi modelnya macam-macam gitu. Ya, semua ada dalam kelonggaran hati, kelonggaran pikiran. Orang tua sama anak juga begitu, harus ada kelonggaran hati, kelonggaran pikiran. Nah, karena anak juga termasuk bagian dari ujian yang disiapkan oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah ya. Sesungguhnya pada harta dan anak-anakmu itu terdapat ujian. Di ayat lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya sebagian dari istri dan anakmu menjadi musuh bagimu. Jadi ini ujian buat kita. Tapi tetap harus terbuka. Memang terkait dengan harta, apalagi harta milik orang lain, nah ini kadang-kadang repot ya. Mau pergi, diamanati, diserahin kepada keluarga. Ya kalau dia itu bisa jaga harta, kalau enggak ntar ujung-ujungnya habis, kita yang tanggung jawab. Nah ini terjadi pada Al-Khurrasan ya. Dia dititipin banyak harta oleh orang lain, dia simpen karena dia pingin amanah, tapi ternyata dia meninggal dunia. Maka poin yang kedua pelajaran ini, bahwa kita hidup ya, harus berhati-hati terkait dengan pinjam meminjam, hutang piutang. Kita harus berusaha membayar secepatnya, karena hal yang harus disegerakan itu diantaranya adalah membayar hutang. Bayar hutang itu harus segerakan. Kalau kita sudah punya uang untuk membayar hutang, kemudian sudah sampai pada jatuh tempo batas waktunya, lalu kita berangkat membayar hutang, jalan kita berangkat membayar hutang itu kal mujahid fi sabilillah ya. Seperti orang yang jihad di jalan Allah. Karena apa? Orang hutang itu umumnya utangnya gampang, bayarnya susah. Ini duit udah ada, mau buat bayar, yang diutangin orang kaya. Apa kata hati? Ntar aja dah, buat keperluan sendiri dulu. Yang kita utangin orang kaya ini, dia kan gak butuh-butuh amat. Nah, akhirnya tunda. Siapa orang yang sudah punya biaya untuk membayar hutang, tapi dia menunda pembayaran hutang,
padahal sudah sampai jatuh tempo pada waktunya, maka dia terhitung orang yang berbuat dolim. Dolim, Pak. Ya. Ya. Sekalipun yang menghutangkan belum nagih, atau yang menghutangkan ya anggap oleh kita dia orang mampu, tapi tetap kita harus berkewajiban membayar hutang. Lain hal kalau sudah dilunaskan ya. Kalau sudah dilunaskan mah urusannya lain. Nah, itu sama kenapa orang meninggal itu ya selalu disampaikan ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sangkut paut utang piutang, pinjam meminjam kepada almarhum ya, mohon menghubungi ahli waris misalnya. Nah, ini karena terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Sampai Rasulullah sendiri nggak mau menyolatkan ya. Ada orang meninggal ya. Terus kemudian Rasulullah dipanggil untuk diminta untuk menyolatkan, dia punya utang nggak? Punya ya Rasulullah. Udah, yang nyolatin orang lain aja dah. Sekali waktu pernah ya, sudah siap-siap mau sholat, kemudian Rasulullah berbalik nanya ya, ini ibu Pulanah ini punya utang nggak? Ada yang nyeletuk, punya ya Rasulullah, dia punya utang sama saya 3 dirham. Ya. Ya sudah, kalau begitu siapa yang mau nanggung? Nah, saudara laki-lakinya dari ini perempuan yang meninggal ngacung, ya Rasulullah, saya menanggung hutangnya. Dia terbebas dari hutang. Baru Rasulullah menyolatkan. Jadi kalau kita punya hutang, segera bayarkan. Poin yang ketiga yang kita dapati pelajaran dari ini adalah bahwa kita ini ya, punya tugas dalam hidup membangun tali silaturahim, apalagi masih keluarga, masih saudara, itu harus dibangun tali silaturahim, karena silaturahim itu penting. Kemudian poin yang keempat adalah ternyata orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia masih bisa berkomunikasi, bisa ngomong. Ini buktinya, ditanya dia jawab. Celaka kamu, kenapa kamu sampai sini? Loh, kan saya yang nitipin duit sama situ, duit saya di mana gitu. Udah ke rumah aja, ambil di bawah di bawah tempat tidur ya, gali dulu tuh ya, gali dulu. Berarti masih ada bisa komunikasi antara orang hidup dengan orang meninggal dunia, tapi tentu pada batas-batas orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa. Poin yang ke berapa itu? Keempat apa kelima ya. Poin yang kelima, bahwa informasi ini ya benar adanya karena beritanya dari orang-orang baik ya. Tetapi hal yang seperti ini kita tidak bisa jadikan sebagai dasar untuk menulis berita yang akurat ya. Misalnya gini, ini kan belakangan kan lagi rame ya, saya mimpi ya bahwa sebut aja di belakang masjid ini, karena masih ada tanah misalnya ya, di belakang masjid ini ada makam ya. Ya, disuruh bikin tuh makam di situ ya. Lalu ngabarin nama makam itu namanya si Anu bin Anu misalnya gitu. Ngimpi ya. Nah, kita bangun dari mimpi, dilaksanain ya. Dibikin makam di situ satu ya. Dikasih nama nisannya ya, kuburan almarhum si Anu bin Anu Syekh siapa bin siapa. Nah, kalau ini dimunculkan
sementara tidak ada bukti akurat secara secara data, secara sejarah, nanti kalau satu saat orang komplain nama kita nggak bisa jawab. Ini sekarang ini yang sedang muncul kan seperti itu. Orang riyadhah, kemudian melalui riyadhahnya mendapatkan informasi, oh di sini ada makam, ini makam Habib atau makam Syekh atau makam apa gitu. Nah, udah pokoknya nih kira-kira ini nih, ini dibikin aja sini namanya ini gitu. Kalau ditelusuri sejarahnya nggak nyambung, maka putus di situ, putus ya. Tapi kalau ditelusuri sejarahnya nyambung, berarti bener ini mimpi ya. Ini mimpi bener nih. Nah, ini kan sedang terjadi hal-hal yang seperti ini. Bagi orang awam ya, mungkin karena kita melihat ulama ini punya kekhususan, punya khawas, ya percaya aja. Tapi ketika sudah sampai kepada pembuktian sejarah, harus ada bukti data yang ada. Kalau tidak bisa menghadirkan bukti data yang ada, nanti dianggapnya adalah fiktif, karena ya munculnya kuburan itu lewat mimpi, misalnya begitu. Jadi hal-hal yang di luar nalar yang dulu cukup diyakini, dipercaya oleh sebagian umat, sekarang ini apa-apa harus ada pembuktian. Akhirnya ya terjadi ya gesekan, perselisihan dan sebagainya. Nah, kemudian poin yang berikutnya bahwa kita hidup harus bisa jaga amanah dengan baik. Jaga amanah dengan baik kepada siapapun ya. Kalau amanah itu diembankan kepada kita, maka kita harus bisa menjaga, merawat amanah dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya. Ya. Kebaikan tertunda sebab orang punya hutang. Sekarang pertanyaannya, yang berhutang orang tua, yang menghutangi anaknya ya, kebaikannya tertunda atau tidak ya. Kalau hitungan luar anak tertunda ya. Tapi kalau kepada anak ada hadis begini, ma fil abna lil aba, apa yang dimiliki oleh anak adalah milik orang tua. Kalau patokannya hadis ini, berarti orang tua yang hutang kepada anak tidak menjadi sebab tertunda pahala kebaikan orang tua. Tetapi tentu sang anak kalau nilainya sedikit mah ya namanya juga kepada orang tua gitu ya. Tapi kalau nilainya besar, sementara orang tua punya tinggalan warisan ya, dan anaknya tidak dia sendiri, pasti nanti ada pembagian warisan. Kalau emang ada bukti-bukti secara tertulis bahwa anak menghutangkan kepada bapaknya ya, lalu kemudian ditunjukkan kepada keluarga, bisa diterima, ya memang itu hak anak untuk diambil kembali ya. Tapi seandainya memang orang tua tidak mengembalikan dan tidak mengembalikannya sebab tidak ada kemampuan ya, kemudian anak ridho, itu akan lebih bagus ya. Sebab ketika ya orang tua pinjam kepada anak-anak ridho, kan itu menjadi salah satu bagian dari birrul walidain, sekalipun akadnya mungkin utang pinjam gitu ya.
Cuman kalau nilainya besar barangkali yang bagi anak, loh kan anaknya bukan cuman saya, kan minjemnya duit sama saya, itu kan hak saya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa orang tua yang berhutang kepada anak sesungguhnya kalaupun tidak membayar itu tidak menjadi dosa bagi orang tua, karena apa yang menjadi milik anak adalah milik orang tua, sekalipun kenyataannya terbalik. Ya, milik orang tua ya milik anak belum tentu milik orang tua. Anak ngutang sama orang tua, mikir bayar nggak? Sementara orang tua ngutang sama anak, ditagih. Itu kenyataannya seperti itu. Ya, padahal apa yang menjadi milik anak adalah milik orang tua. Demikian. Baik. Ya. Baik. Sekarang persoalannya terhadap orang lain, ya. Ya sebut saja saya hutang sama Pak Jirifik, ya, uang 1 juta, ya. Saya belum sempat bayar, padahal sudah jatuh tempo, saya sakit, saya mati, ya, saya meninggal. Dan nyontohnya kita aja dan jangan orang lain, ya. Ya, saya meninggal, saya mati, ya. Terus karena saya nggak ngomong sama keluarga, keluarga nggak tahu kalau saya punya utang. Kemudian kata Pak Jirifik, iya ya Ustadz masih punya utang sama saya 1 juta, orangnya udah meninggal, biarin deh saya ikhlasin dah, saya lunaskan. Nah itu kebahagiaan yang luar biasa bagi si mayit. Mayit senangnya luar biasa, ya. Kalau dibebaskan dari tanggungan seperti itu, mayit itu luar biasa bangga, senang. Kenapa? Karena yang menjadi tanggungan menjadi terlepas, menjadi lepas. Oleh karena itu, pada sambutan terhadap orang meninggal dunia itu pasti disisipkan, ya, kalimat kalau ada utang piutang, pinjam meminjam yang sifatnya urusan harta, maka mohon segera mendatangi kepada ahli waris. Nah, disinilah kemudian kenapa urusan utang piutang, pinjam meminjam itu harus ada catatan dan saksi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Orang-orang yang beriman, kalau kamu ada urusan pinjam meminjam, urusan utang piutang yang ditentukan pada batas waktu tertentu, maka catatlah, dan hendaknya yang mencatat orang yang amanah. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, ambil 2 orang saksi laki-laki yang otak pikirannya kuat, ya, dari yang menghutang dan dari yang berhutang, ya, dari yang berhutang dan yang menghutangkan. Itu ada saksi, di situ ditulis, ada tanda tangan masing-masing. Ya, itu akurat, ya. Sekalipun kepada keluarga, sekalipun kepada saudara, kalau akadnya utang itu hendaknya harus ada tulisannya. Kalau enggak nanti ketutup waktu, ketutup zaman, nah, susah jadinya. Bagi kita, ketika kita menghutangkan itu orang yang menghutangkan, ya, kepada orang yang berhutang, selama yang berhutang belum membayar, maka kita terhitung orang yang sedang bersedekah. Ngutangin orang 1 juta, ya, sudah batas waktunya sebulan, ya, lalu dia mengembalikan, berarti pahala kita sedekahnya putus. Selama orang itu belum mengembalikan, berarti kita terhitung sedang sedekah. Makanya kalau orang bayar utang, tanya,
emang udah longgar rezekimu mau buat bayar sama saya? Kalau belum ambil lagi aja sono ki. Ada orang ngutangin begitu, enak banget ya. Ya orang berduyun-duyun ngutang sama dia. Jadi memberikan kelonggaran itu pahala. Kemudian selama orang yang berhutang belum membayar, dia terhitung orang yang sedang bersedekah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia melunaskan karena kesulitan dari orang yang berhutang, ya, ya, sampai kepada man yassara, ya, ya, ala mu'assiri akhihi yassarallahu lahu, ya, yaumal qiyamah. Siapa orang yang memberikan jalan mudah atas kesulitan saudaranya sesama muslim, maka besok akan diberikan kemudahan oleh Allah pada saat dia ada hisabnya Allah pada hari kiamat. Jadi semua ada konsekuensinya masing-masing. Jadi kalau kita orang yang rezekinya berlebih, tugas kita nyari orang-orang yang susah hidup, ya. Kamu kenapa mukanya pucat, ya, rambutnya awut-awutan, kucel begitu? Anu Pak Haji, saya punya utang sama orang nih 5 juta belum sebayar, ditagih mulu tiap hari, diteror gitu. Ya udah, nih saya pinjemin ya 5 juta gitu, ya. Bayarnya susah Pak Haji, saya nggak punya duit. Udah nih saya kasih buat bayar utang kamu supaya kamu ke masjidnya enteng. Bisa begitu? Ya. Ini saya cerita sedikit nih di akhir pertemuan. Nanti ketemu di kitab Tambihul Mukhtarin, ya. Jadi ada orang rumahnya dekat masjid, ya. Dia punya hutang. Terus orang ini ditagih melulu sama yang menghutangkan. Karena dia kebingungan, akhirnya rumahnya mau dijual. Sebut aja harganya 200 juta, ya. Ya. Sedang dah tuh ya, mahal enggak, murah enggak ya, 200 juta buat beli rumah kan, 200 juta. Nah, tapi orang ini jamaah rutin di masjid. Maka kata ulamanya, ya ulamanya kebetulan kaya ini, kiainya kaya. Ya paranin, Bapak bener mau jual rumah? Iya Pak Haji katanya. Mau pindah kemana? Tahu dah kemana, ke Ciledug ke kemana itu, ke pulang kampung gitu ya. Habis saya diuber-uber utang. Utangmu berapa? 150 juta. Niat saya 150 juta buat bayar utang, yang 50 juta ntar buat ngontrak sama buat modal usaha kecil-kecilan begitu. Kata sang ulama ini, udah gini, ini kamu aku kasih duit 250 juta, ya. Yang 150 buat bayar utang, yang 100 buat modal usaha. Nggak usah dijual rumahnya. Masya Allah, sampai seperti itu. Ini ulama-ulama zaman dulu begitu Pak. Orang-orang zaman dulu begitu. Lah kenapa ini orang dipertahankan? Karena ini jamaah rutin di masjid. Kalau sampai dia jual rumahnya, berarti jamaahnya berkurang. Kekuatan umat Islam di sini berkurang. Pertama. Yang kedua, dia nanti pindahnya kemana? Kalau pindahnya posisinya dekat orang-orang baik, kalau pindahnya posisinya dekat orang tidak baik, pelan-pelan dia akan terpengaruh orang yang tidak baik. Maka tidak sekedar mempertahankan rumah supaya tidak dijual, tapi mempertahankan orang ini supaya tetap menjadi nilai kebaikan di lingkungannya. Subhanallah. Tuh. Nanti akan ketemu banyak pelajaran seperti itu, ya. Kemarin saya baca kitab Ihya tentang sakhawah, kedermawanan, ya. Yang namanya Sayyidina Hasan, ya. Sayyidina Hasan bin Ali itu kalau bagi sedekah sama orang, ya, orang datang, wahai Sayyidina Hasan, saya lagi butuh rezeki nih,
kalau engkau mau ngasih sedikit saya terima, nggak apa-apa. Kalau nggak ngasih ya yang penting doain saya. Kata Sayyidina Hasan, sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Masuk ke kamar, ngambil ya sekantong. Sekantong itu isinya berapa tuh kemarin tuh? 5.000 dirham. 5.000 dinar. 5.000 dinar. Sudah dikasih 5.000 dinar, ditambahin lagi 500 dirham. 5.000 dinar plus 500 dirham. Udah bawa. Waduh, nggak kuat ini saya bawanya. Kan duit dulu kan uang koin tuh ya. Ya udah, panggil umal, panggil karyawan, panggil pegawai, tukang panggul. Diangkat. Din, tukang panggulnya saya yang bayar. Jangan dari duit ini. Duit ini biar bisa buat keperluan kamu. Subhanallah. Seperti itu. Jadi senang berbagi kepada orang lain. Karena begini Pak, kita memberikan kepada orang meminta-minta, itu hakikatnya orang itu sedang menjadi kurir kita. Ya. Jadi misalnya orang minta dari segi sama kita kasih 100.000, 200.000. Dia itu jadi kurir kita. Kurir nganterin duit kita sampai ke negeri akhirat. Ya. Maka mestinya kalau ada orang minta duit sama kita terima kasih. Terima kasih kamu jadi kurir rezeki saya tanpa minta bayar, yang besok saya akan terima alamatnya di negeri akhirat. Bisa nggak kita sedekah itu seperti itu? Ya, sehingga tidak merasa keberatan saat kita berbagi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.